Chan. Apa Kang ya Chan Ustad? Antum aja Ustad. Ustad Hah? aja yang ini ngasih judul. Saya ngikut aja. Wis. Apa ya? Apa yang Kang Chan yang ini untuk oten ini? Kan rame itu kalau udah Oh, oten-oten gitu Kang Chan. takdir Takdir. Yesus. Kok jadi dari Yesus? Takdir Yesus dan Nabi Muhammad. Panjang ya? Enggak, Jadi kita kalau gimana? kalau takdir kan Takdir seorang kalau nabi, takdir takdir seorang nabi dan Tuhan gitu. kok Tuhan? Iya udah boleh Ya lah. kan? Apa judulnya yang enak dong Baik. teman-teman? Ini rembukan Takdir nih, aja, rembukan. takdir nggak apa-apa. Takdir Yesus dan Nabi Muhammad gitu aja. Kalau bisa ininya cukup si teksnya. Coba. Coba ya. Jadi Ustadz, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih Ustadz Hanafi, guru kita yang pede. Pede banget dia kalau bukan piti. Luar biasa. Amin. Kita doakan yang terbaik buat guru-guru kita. Jadi tempo hari ada Pak Budi Asali nantang yang kedua kalinya. Dan ternyata saat itu nggak lolos. Saya langsung iyahkan. Budi Asali ini pendeta. Nah, iyahkan kemarin sudah WA. Oke, insyaallah. Yang bagus itu adalah saya propose tanggal kemarin. Saya kan jadi teman-teman sekalian, tempo hari kemarin itu kan kita, bukan kita, orang Kristen, teman-teman Kristen kita kan memperingati ini ya, Jumat Agung. Jumat Agung tuh berarti Yesus disalib. Terus Sabtu, terus hari Ahad atau hari Minggu ya, hari Minggu kebangkitan. Nah, di dalam KPR itu 40 hari setelah itu Yesus terangkat ke langit. Kurang lebih gitulah ceritanya. Nah, sekarang itu masa-masa 40 hari Yesus menurut KPR ya, menurut Lukas. Kapan 40 hari itu? Tanggal 14 Mei. Jadi nanti kalau kita lihat kalender, di 14 Mei itu akan diperingati kenaikan Yesus. Nah, sekarang tuh Yesus ini sekarang sedang sembunyi-sembunyi dia. Baru keluar dari gua, sedang sembunyi-sembunyi. Nah, saya propose ke Pak Budi Asali, Pak, karena saya menghargai hari raya besar mereka, saya propose tanggal hari Ahad, seminggu sebelumnya lah, atau seminggu setelahnya. Kenapa? Karena saya ingin menjaga itu kan. Ternyata jawaban dia, saya mengejutkan sekali buat jawaban dia. Kalau Minggu saya nggak bisa katanya. Saya ada khotbah. Hari Selasa saya ngajar kata dia. Dia langsung ajukan, kasih dia sebutkan namanya. Tanggalnya disebutkan. 14 Mei kata dia. Ush, 14 Mei. Ini challenging, menantang nih momentum. Jarang loh. Ada pas hari raya langsung ngajak debat di situ. Ini momentum. Jadi 14 Mei insya Allah kalau ada organisernya sekarang sedang diusahakan, insya Allah nanti akan dialog. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, di dalam, saya lupa ya ayat-ayatnya, nanti saya tunjukkan lah di ujung lah. Konsepnya dulu aja. Di dalam Islam itu salah satu rukun iman itu adalah biqadrihi khairihi wa syarri. Meyakini ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Jadi ada kategori takdir itu. Ada yang baik, ada yang dalam riwayat Jibril, nanti teman-teman bisa lihat. Googling. Hadis Jibril. Datanglah malaikat Jibril dalam berupa manusia. Tapi belum ketahuan oleh sahabat. Padahal Nabi, nah ini cara mendidik Nabi itu begitu, kayak Ustadz Hanafi gitu kan. Ini cara-cara benar. Banyak Ustadz Hanafi ini nyinggung saya. Aku dengerin aja kan di bawah kan. Nah, tapi dia tidak ngomong langsung. Ini namanya adab seorang guru tuh begitu. Jadi adab seorang, kalau saya kan saya nggak beradab. Kamu sesat. Kamu sesat. Gitu. Kalau saya gitu. Ustadz Nabi beda. Nabi itu sama seperti Ustadz Nabi. Jadi kalau waktu itu Nabi kumpul kayak gini nih, halakoh lah, sedang berkumpul. Nah, berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang dari tengah padang gurun datang. Terus tak ada seorang pun yang mengenal dia. Padahal mereka kan kalau warga situ pasti kenal lah. Jangan kan warga situ, suku sebelah aja pasti kenal. Nah, terus tak ada. Terus yang anehnya itu rambutnya tuh bersih, hitam lebat gitu. Bajunya putih bersih. Padahal di tengah gurun, nggak seperti orang yang kepayahan gitu. Kayak saya ini ya teman-teman,
mau di kantor, mau di ruang rapat, mau di rumah, semuanya kumel. Itu emang defaultnya udah begitu. Ini gimana ya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Emang defaultnya begitu. Aduh, gimana kita? Kadang kita kalau mau debat juga kemarin, duh, parfum dulu nih, parfum hasil hasil kasih orang. Ah, datang, terus ujuk-ujuk datang. Ujuk datang langsung mendekat kepada Nabi. Si lututnya itu langsung ke depan lutut Nabi. Bayangkan Mbak Sri, ada Mbak Sri, ada Ustadz Hanafi, ada Mbak Ani, semua kumpul di situ. Ustadz Hanafi guru kita kan, di depan dia. Tiba-tiba datang saya anggap nggak dikenal aja. Saya nggak dikenal aja. Datang ke depan Ustadz Hanafi, langsung duduk. Rukbataihi ila rukbataihi di dalilnya. Jadi si lututnya itu ketemu dengan lutut orang itu ketemu dengan lutut Nabi. Lutut saya langsung datang, langsung ketemu Ustadz Hanafi, lutut dengan lutut. Wah, kalau begitu kayaknya Mbak Sri nempeleng saya, dasar kau bajingan. Cetok. Apa-apa nih. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka heran. Lalu ujuk-ujuk nanya, "Ya Muhammad," tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Karena memang dulu itu banyak orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Orang Badu datang kepada Nabi Muhammad. Orang-orang nanya kepada Nabi Muhammad, "Apa kau benar Nabi? Bagaimana konsep Tuhan? Bagaimana sosial dan seterusnya lah gitu." Nah, ya, tapi orang ini nanya beda. "Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Yang pertama Islam dulu. Tentangkan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad tidak seperti saya. Secara etimologi Islam adalah ini. Secara terminologi Islam adalah ini. Etimologi. Secara istilah Islam begini. Secara aplikasi ruang lingkupnya ada enggak begitu. Nabi langsung langsung konkret. Langsung konkret, dan sekarang 1600 tahun ya. Definisi itu yang dipakai. Apa kata Nabi? Antasyhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tusuma ramadan wa tuhajjul baita istata'tum ilaihi sabila. Engkau bersahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat, zakat, saum, terus naik haji jika diberi kemudahan. Ini sadaqta. Orang-orang aneh, loh, ini orang gila apa? Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Nah, jadi aneh, kok dia nanya dia membenarkan. Belum curiga tuh sampai situ. Belum curiga, biasa aja. Masih kalau saya di situ masih mengkerutkan dahi. Apa ini orang? Ya orang apa? Dia lihat, bayangkan datang ke tengah-tengah komunitas Nabi, ada Umar bin Khattab yang gagah dan seluruh para sahabat gagah. Teman-teman sekalian, para sahabat Nabi itu gagah-gagah loh. Seriusan gagah-gagah mereka. Mereka itu dikatakan bahkan kalau malam jadi rahib, katanya begitu. Maksud tahajud dan lain. Jajan anak-anak. Semua uang habis, rahib semuanya. Mereka gagah. Terus tanya langsung, akhbirni anil iman. Jadi Islam terus iman. Iman itu apa? Antuk minubillah, yang beriman kepada Allah, wa malaikatu wa kutubi wa rusuli wa rusuli wa yaumil akhir, wa qadri khairihi wa syarrih, dan kepada ketetapan Tuhan yang baik dan yang buruk. Jadi ketetapan Tuhan itu memang ada dua jenis, yang baik dan yang buruk. Teksnya begitu. Kadang memang kita suka mengelus-ngelus ini dulu kepala kita lah. Ketetapan Allah itu pasti baik. Akhirnya termanjakan. Banyak yang buruk juga karena kelakuan kita. Kok bisa begitu, Kang Cat? Nah, para ulama membagi qadar atau takdir itu, ketetapan itu terbagi menjadi dua secara jenisnya. Pertama adalah takdir yang mutlak dan ghairu mutlak. Yang absolut maksudnya. Yang absolut, misal apa ya? Misal nih, kalau kita lemparkan batu ke atas, maka dia pasti jatuh, absolut. Wing. Takdir yang ditentukan oleh Allah di bumi ya, takdir yang ditentukan oleh Allah bahwa dia akan jatuh. Wing. Itu sudah absolut, mutlak. Kalau Allah sudah menentukan, ada juga yang tidak mutlak, yang tidak absolut. Yang tidak absolut itu, ini nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya berdasarkan tertutur Quran ya. Nanti saya tunjukkan dalilnya, lupa lagi. Nah, soalnya di depan anak, kamar anak. Nah, tapi kalau takdir yang gak absolut, yang bukan absolut, itu ada kita, ada faktor kita. Contoh misalnya, contoh, lemparkan batu. Terus akal kita berpikir kalau batu itu dilemparkan akan mengenai seseorang, lalu kita tangkap batu itu. Nah, batu itu tidak jadi jatuh,
tapi pergi ke tempat yang lain. Karena gerak dari akal kita. Nah, gerakan kita itu yang akan diminta pertanggungjawaban amal disebutnya. Jadi ada takdir yang udah nggak bisa apa-apa lagi. Kang Chan, takdir hidungmu itu pesek memang. Kayak gitulah. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah begitu Mas. Tapi kalau ternyata misal nih an-nikahus sunnah, nikah lah, enggak apa lah nikah di sini. Ini kan komal nikah. An-nikahus sunnati, nikah itu sunnahku. Lalu aku tidak menikah. Enggak, itu bukan takdir absolut. Kamu diberikan kekuasaan, diberikan, kalau dalam Ustadz Hanafi, dia kan Ustadz Hanafi ini omongnya canggih kan. Free will kata Ustadz Hanafi kan, free will, kehendak bebas. Kamu harus menentukan. Bahkan Umar mengatakan, Umar, kenapa kau tidak percaya? Aku pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Lalu kita kasih konteksnya. Konteksnya Yesus dan Nabi Muhammad. Yesus dan Nabi Muhammad itu memang ditakdirkan sebagai nabi. Wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku ini sebagai nabi. Yesus. Tetapi ujian kepada nabi dan cara nabi merespon ujian itu yang tadi itu takdir absolut. Ujian dan cara nabi merespon itu adalah takdir ghairu mutlak, yang bukan nggak absolut. Contoh. Kalau kita ingat peristiwanya, ini dalam konteks Yesus ya. Karena begini teman-teman sekalian. Ketika Ustadz Hanafi, ketika saya ini fair orangnya ya, selain ganteng gitu ya. Ganteng versi saya ya. Versi saya. Tolong. Standar saya, hargailah saya. Tolong. Menurut saya ganteng ya saya ganteng lah. Jangan kau bandingkan dengan standarnya Mbak Ani. Beda. Mau saya standarnya Mbak Ani beda. Standarnya saya ganteng. Bahkan kalau saya bangun pagi ngiler, saya ganteng. Bagi saya begitu. Nggak ada pilihan lain. memang menderita juga hati ini. Tapi bagaimana lagi? Wajah satu-satunya ini nggak bisa minjem wajah Ustadz Hanafi. Kan, aku ada debat nih. Boleh nggak minjem wajah bentar? Bisa. Nah, jadi ketika Yesus atau Nabi Muhammad ditakdirkan untuk menjadi nabi, dia mutlak. Tapi ketika ada halang merintang pada dia, nah dia berusaha. Begitu juga dengan kita semua. Jadi contoh misalnya, kan saya nih ngikuti Quran, kan Quran ngomong gitu ya kita ikutin aja lah, peduli amat masalah ekses gimana lagi, gimana loh? Kata Allah begini. Katakanlah Nabi, katakanlah Kang Chan, katakanlah Ustadz Nabi, katakanlah mujahid dakwah, katakan dai doa, katakanlah apa? Katakanlah hatu burhanakum in kuntum shodikin. Kita disuruh kepada mereka menunjukkan, datangkanlah bukti-buktimu jika kamu ini orang yang benar. Tapi saya nggak bisa menolaknya, Pak, karena yang mereka datangkan itu adalah buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau Anda di persidangan nih misalnya jadi hakim, mana buktinya? Disodorkanlah oleh jaksa penuntut umum, JPU. Ini buktinya. Nah, kan nggak bisa nolak. Anda harus pakai bukti itu, mau nggak mau. Loh, itu yang disodorkan meja persidangan. Sepanjang saya berdialog, yang ditunjukkan adalah Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, saya pakai bukti itu. Ternyata di Markus, Matius, Lukas, Yohanes, saya melihat dari bukti-bukti itu, Yesus tidak pernah terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah disalib. Makanya dikasih judul. Kayak lagu, judul. Recap, judul. Baru ada kitab suci ada judul. Bukan nama surat. Nama surat beda. Al-Baqarah nama surat. Ali Imran nama surat. Ini judul. Tanya aja ke Kristen. Apa itu di situ? Yang satu itu judul, Kang Chan. Judul kayak sinetron aja, kayak lagu. Nah, tapi kalau kita baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, di sana ada perlawanan dari Yesus. Jadi Yesus dan kita semua sebetulnya dari dulu itu juga Tuhan itu. Dia sedang mendemonstrasikan bagaimana takdir ghairu mutlak, takdir yang tidak absolut, yang ada akal kita, yang ada bagaimana cara kita menjadi. Contoh, saya kasih contoh. Supaya mudah. Siti Maryam itu akan diselamatkan oleh Siti itu akronim ya, Siti Maryam dari Sayyidati. Jadi di sini juga bisa Siti Sri, Siti Ani. Tapi itu jadinya Sayyidati. Jadi nanti di sini begitu ya. Kata malaikat Jibril. Nah, kamu diberkahi, akan diberikan anak dan seterusnya. Nah, tapi ketika
Siti Maryam itu dia kepayahan lah, kepayahan. Bahkan sampai ada ekspresif keluar dari beliau, "Mittu qabla hadza." Lebih baik aku mati aja lah sebelum semuanya ini terjadi. Maksudnya hamil besar terus sendirian. Bayangkan. Terus apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Goyangkan pohon korma. Pohon korma itu besar, teman-teman. Besar, tadi Ustaz Hanafi. Besar sekali pohon korma. Bukan kayak pohon toge. Tapi pohon bukan itu. Nah, bukan kayak pohon itu, tapi pohon korma. Korma itu besar loh. Bayangkan, orang yang sedang kepayahan baru melahirkan, terus dia dia kepayahan, sangat kepayahan sekali. Baru tuh sebelumnya itu ya. Kisahnya lupa. Antara intinya kepayahan, lalu suruh goyangkan pohon korma. Anda coba nanti ke Arab, Anda lihat intervensi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengarahkan akal kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Jangan kira para nabi itu bakal sukses gitu. Iya, goyero itu absolut mutlak. Tapi di tengah episodenya itu banyak pengerahan akal-akal nabi. Nabi menyusun strategi perang. Nabi Yesus juga berperang. Yesus mengajarkan mati syahid dalam Bible. Yes. Yesus mengajarkan mati syahid. Benar Pak Yusuf Kala. Jadi kalau Kristen mengatakan bahwa Kristen mengikuti ajaran Yesus, Yesus mengajarkan mati syahid. Betul. Bahkan Petrus siap mati syahid untuk Yesus. Yes, benar. Saya kasih nanti tunjukkan bukti-buktinya bahwa dalam Bible. Ini kayak teman-teman Kristen nggak ngerti aja Bible, jadi main lapor. Nah, sampai mana tadi? Memang nama Pak Yusuf Kala keluar langsung bingung juga. Nah, jadi takdir itu, ibu bapak sekalian, ada takdir yang mutlak. Kita sudah nggak bisa rubah apa-apa lagi. Ada takdir yang memang ghairu mutlak. Kita itu bisa rubah. Bisa rubah. Contoh, Yesus. Yesus ini dia berusaha keras kalau kita lihat ceritanya dari bukti-bukti yang mereka ajukan. Kita lihat Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa karena kesolehannya, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Yesus aja berdoa. Seorang nabi berdoa, bayangkan. Nabi Muhammad ketika perang Badar kalau tidak salah Ustaz Don Hanafi ya. Berdoa begini kata Nabi. Ya Allah, menangkanlah pasukan ini. Kalau seandainya tidak dimenangkan pasukan ini, tak ada satupun yang akan menyembahmu. Katanya begitu. Perang Badar itu perang Uhud ya itu ya, doanya itu lupa. Antara itulah pokoknya. Nanti kau tidak akan disembah, katanya begitu, kata Nabi. Berdoa. Dan menurut kesaksian beberapa orang yang terlibat di situ, ternyata mereka seperti sedang tidak melawan manusia. Memang dalam riwayatnya, dalam perspektif Nabi, berarti kan ada perspektif orang, ada perspektif Nabi SAW, ada perspektif sahabat, bahwa memang Allah menurunkan malaikatnya ketika berperang Uhud itu. Karena nggak masuk akal. 300 pasukan kalau tidak salah, 300 pasukan melawan 1000. Nggak masuk akal. Kayak saya nih. Saya satu, Jabar. Jabo banyak. Banyak sini. Nggak bisa kita. Susah kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mendekat kepada ustadznya, Ustadz Hanafi kan. Kalau bosnya udah kita dekati, kalau Allah sudah kita dekati, nanti dia akan menurunkan kekuatan. Berdoa. Begitupun kita. Jadi kita jangan terjebak bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Enggak, takdir itu ada dua. Ada yang sudah mutlak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita lemparkan batu pasti jatuh, itu takdirnya tuh. Tapi kalau kita lemparkan batu terus kita tahu bahwa batu itu akan mengolekai seorang, kita kerahkan akal kita lalu kita tangkap, itu takdir yang ghairu mutlak, yang tidak mutlak, bisa kita hindari. Makanya kata Umar, aku pergi kepada takdir yang satu, kepada takdir yang lain. Jangan menyerah. Jadi teman-teman sekalian, siapapun anak, jangan sampai terucap anak susah dikasih tahu dan lain-lain. Ingat, Anda sedang ada di dalam takdir ghairu mutlak. Yes. Jadi terus jangan putus asa. Terus kobarkan semangat. Ikut Ustadz Hanaf itu API Jabo Dakwah. Kobarkan semangat terus bahwa kita bisa berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai dia merubah diri mereka sendiri. Jadi kalau sekarang misalnya aku ditakdirkan belum kawin, bukan ditakdirkan kau aja nggak berusaha. Aku belum berusaha. Enak aja. Datang ke Ustadz Hanafi. Ustadz, jangan mendayu-dayu suaranya. Ustadz. Laki-laki kok perempuan Ustadz. Ustadz. Ya.
Aku mau nikah, Ustaz. Loh, kenapa mau nikah? Aku dengar si Chan. Kenapa si Chan? Nyari masalah lagi dia. Kata dia, gini, Ustaz. Kalau kita sudah mati, yang tersisa tinggal anak kita yang mendoakan. Nah, terus kalau nggak punya anak gimana? Iya juga ya. Bener juga si Chan. Jodohnya mau kayak gimana? Terserah Ustaz. Luar biasa. Mau kayak si Chan. Nggak bisa, berat, berat, berat. Harus izin dulu itu nanti. Harus izin dulu. Berat. Dan izinnya berat sekali. Sebenarnya nggak harus izin, cuman kita ngerti lah. Berat sekali. Langkahi dulu. Katanya begitu. Yang gitu. Jadi semua kita ini teman-teman sekalian, semua kita ini, saya melihat ada sebagian kita yang terjebak dengan itu. Sudah takdir aja lah. Kita hidup sudah begini. Enggak begitu. Enggak begitu. Itu bukan mentalitas generasi para nabi, bukan. Generasi para nabi itu dulu ada perang Parit namanya, perang Khandaq. Perang Khandaq tuh ini perang Khandaq itu dia terjepit Nabi Muhammad SAW tuh. Terjepit sekali. Wow, terjepit sekali. Ketika terjepit, ketika terjepit itu mereka itu dikelilingi oleh ribuan orang dari Quraisy, musyrikin Quraisy. Ini pakai ini, musyrikin Quraisy. Saking tidak tahu apa yang harus dilakukan, pas nyusun strategi, diambillah salah satu ide dari seorang Persia, Salman Al-Farisi. Diambil lalu dikeluklah parit hingga jaraknya itu kurang lebih 1 loncatan kuda, kurang lebih. Jadi kuda itu nggak bisa loncat. Kalau kuda loncat jatuh, kurang lebih gitulah. Berapa meter lah. Kuda loncat jatuh, nggak bisa. Buat dikeliling. Jadi Madinah itu pernah dikelilingi parit. Mereka ini kalau makan, kalau minum itu beberapa tetes untuk sehari. Celak untuk sehari. Bayangkan, untuk sehari. Makan asal sehari. Dan hari ini teman-teman sekalian, saya dulu ketika mendengar hadis itu, nggak mungkin. Saya dulu ada perasaan gitu, nggak mungkin. Kemarin saya ketika melihat bagaimana klip-klip di Gaza tahu di Gaza kan? Bagaimana kisah-kisah penderitaan di dalam bunker goa ya sebetulnya, atau terowongan-terowongan itu, mereka memang melakukan itu. Mereka mengirit satu toples itu untuk 1 bulan. Seriusan. Begini ya Allah. Saya dulu sempat agak merinding gitu, nangis gitu. Begini yang terjadi pada Nabi, pada Abu Bakar, pada Umar radhiyallahu anhum, semuanya, pada Utsman, pada Sayyidina Ali, semuanya. Begini ya Allah ya Rabbi. Kita di sini, di tengah-tengah kita perempuan semua. Lalu apa kata dalam satu pembicaraannya itu, bahwa apa kata sahabat? Ya Nabi, lihat dalam kondisi sulit. Ya Nabi, negara mana lagi yang akan kita taklukkan? Bayangkan kita dalam kondisi sulit ini. Wah, mindset kata orang begitu, mindset. Kata orang, bahasa kita itu tergantung mindset kita. Lihat bagaimana mereka, mindset mereka, dalam kondisi sulit nggak bisa makan, pembicaraannya bangsa mana lagi yang akan kita taklukkan? Maka Nabi mengatakan Roma, Konstantin kata Nabi. Makanya turun ayat kan, gulibat Rum dan seterusnya kan. Yang Konstantin tuh, saya lupa asbab nuzul itu atau bukan ya. Pokoknya nanti terkait dengan Konstantin akan kamu akan menaklukkan Konstantin dan seterusnya. Dalam kondisi sulit teman-teman. Jadi kita lihat kondisi sulit itu menurut perspektif kita. Tapi Allah sudah memberikan ketetapannya apa? Takdir yang bisa kita rubah. Siapa posisi kita dimanapun ya, posisi apapun kita ketika sulit, jangan menyerah. Karena Allah telah memberikan takdir. Kita bukan robot yang diprogram oleh Allah harus kanan kiri kayak AI. Kalau tendensinya ke sini pasti ke situ. Kalau tendensinya ke sini pasti, bukan begitu. Kita ini Allah diberi anugerahi takdir yang kita bisa rubah. Takdir yang tidak takdir mutlak. Apapun yang kita lakukan teman-teman sekalian, pastikan ada optimisme di situ. Mungkin kita sedang keluh kesah, sedih atau sakit. Mungkin ada orang mendengar di sini yang sedang terkapar di rumah sakit. Mungkin, saya tidak tahu. Tetaplah semangat. Karena Allah kan, ini bukan takdir yang mutlak. Anda akan sembuh dengan seluruh ikhtiar Anda. Tumpah ruahkan pikiran Anda, makan resep dokter, minum resep dokter dengan baik, dan ikhtiarkan optimis, senyum-senyum, dengar terus Qomal Apeja Bodawah. Optimisme itu akan menumbuhkan nanti. Itulah kita sedang merubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ada yang sedang kesulitan keuangan juga sama. Ini yang terjadi, perjuangan hidup itu adalah perjuangan.
Lalu apa yang terjadi pada para nabi? Anda kira para nabi itu dia lancar-lancar aja gitu? Datanglah Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Bentar dulu, ini ada anak minta jajan, raib pula hari ini. Bentar dulu. Tes. Masuk. Masuk Kang Chan. Iya. Ada anak, Ustaz. Jadi apapun yang sedang kita lalui teman-teman sekalian, perbedaan antara kita dengan yang lain adalah bahwa kita mengimani fitur oleh Allah itu dikasihkan dua tuh. Takdir yang sudah kita tahu Allah akan menentukan itu secara mutlak, dan takdir ghairu mutlak, yang tidak mutlak, yang tidak absolut. Kita di posisi itu. Jangan bersedih hati, jangan berputus asa, karena itu bukan akhlak muslim. Berputus asa bukan akhlak muslim. Saya juga kadang begini, Ustaz. Ketika saya debat, seriusan ini gini ya. Saya tuh suka debat, saya dialog suka. Memang saya mencintai debat dialog itu karena bagi saya itu metode saya belajar. Ketika di tengah-tengah ada yang saya nggak ngerti, seriusan. Orang ngomong apa ini? Tahu kan orang-orang yang ini ontologi, antropologi, metamorfomisme. Begitulah. Ngomong apa ini orang? Itu kan kalau kita ngomong ketoprak tak ngerti lah. Tapi Islam kan mengajar kita jangan berputus asa. Perang argumentasi pun jangan berputus asa. Melawan keadaan kita pun jangan berputus asa. Perang fisik pun jangan berputus asa. Itu mental Islam. Jangan berputus asa. Jadi siapapun Anda sekarang mungkin sedang mendengarkan, apapun kondisi Anda, terus Anda sudahlah, saya enggak begitu, enggak. Cabut itu, kata Nabi, janganlah berputus asa karena itu bukan akhlak Islam. Itu bukan akhlak Islam, teman-teman sekalian. Terus buat cita-cita yang tinggi di tengah-tengah kondisi Anda sedang downgrade, buat cita-cita yang tinggi. Lalu berjamaah, harus berjamaah. Karena dengan berjamaah kita bisa mendengarkan. Kita banyak mendengarkan ilmu dari Ustaz Hanafi, dari Basri, dan semua orang di sini. Baik lagi. Apa yang terjadi pada Yesus dan Nabi Muhammad? Yesus diuji oleh Tuhan. Oleh Tuhan, bukan di Bible Yesus diuji oleh iblis. Ayo seriusan baca dulu. Yesus diuji oleh iblis. Yesus, semua para nabi itu diuji. Semuanya. Bayangkan, Allah itu dia memberikan risalahnya sekaligus ujiannya. Seriusan. Makanya Nabi ini salah satu orang yang dia nanti bisa memberi syafaat kepada kita semua, kepada umatnya. Bagi yang dilakukan oleh Nabi ini, bayangkan nanti Ustaz Nabi sharing kepada kita. Ketika beliau mau wafat, tahu yang dia pikirkan kan? Kita sudah dengar cerita itu banyak kan? Apa? Keluarga aku gitu. Seperti Yesus, jadikanlah seluruh bangsa muridku gitu. Apa? Terus baptislah dalam nama apa? Tahu nggak apa? Ummati, umatku. Karena kenapa? Saya pikir begini ya. Kenapa itu yang dipikirkan Nabi? Kan Nabi sudah selesai urusan. Dia sudah sudah jadi ahli surga, the highest level, surga yang paling tinggi. Kenapa begitu? Ingat dulu ketika Isra Mi'raj, itu Nabi diperlihatkan bagaimana di neraka dan bagaimana bayangan di neraka dan bayangan di surga. Nabi Adam saja sampai nangis. Nabi Adam ketika dia melihat ke surga senyum, ketika melihat ke neraka dia nangis. Ini yang terjadi. Saya nggak mau umatku ini terjebak masuk ke neraka. Yes, itu yang dilakukan, itu yang terjadi pada apa kata ummati. Maka orang-orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah mendengar Nabi, lalu dia beriman kepada Nabi, itulah orang sahabat-sahabat Nabi yang benar kata Nabi. Kita harus merubah paradigma berpikir kita. Ada takdir yang tidak absolut. Perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Yesus dan Nabi Muhammad menjadi contoh bagi kita. Kita harus berjuang terus. Nabi Yesus berjuang dengan ajaran-ajaran pagan. Jangan kira di tengah mereka itu tidak ada ajaran, hanya ada ajaran. Bukan. Mereka itu berinteraksi dengan orang Romawi. Romawi itu pagan. Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu pagan Romawi. Lalu Yesus datang dengan tidak. Tuhan kita itu Esa satu. Lihat pergumulannya di situ. Ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Tuhan datang jadi manusia,
Yesus katakan Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Tuhan, bagaimana perjuangan Yesus? Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga. Sama, mereka ini satu perjuangan. Dan itu juga yang sedang kita lakukan. Perjuangan yang sedang kita lakukan itu. Ada orang mengatakan, Bapak tuh makan gorengan 3 ngaku 1 kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu saya katakan, enggak Pak, Tuhan itu 1. Akhirnya saya disebut iblis. Jadi terakhir, kesimpulan terakhir, teman-teman sekalian, jadilah laki-laki ya, jadilah Muhammad hari ini. Jangan jadi Yesus. Karena Yesus nggak mau dijadikan seperti dia. Jangan jadi Yesus. Kalau Anda jadi Yesus, akan menderita. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadilah Muhammad hari ini. Orang yang penyabar, orang yang hilm, yang hatinya itu penuh dengan keteduhan. Jadilah Muhammad. Muhammad Hanafi. Nanti istrinya 4. Nanti 1 dulu kan, kemarin babnya dibahas oleh kita kan sama Ustaz Hanafi. 1 dulu. Begitu, semoga bisa memberikan apa pengantar dan bisa menjadi pengantar bahwa di tengah-tengah kita Allah menakdirkan ada takdir yang mutlak dan ada takdir yang ghairu mutlak, bukan mutlak, ada usaha di kita. Usaha kita ada di situ. Jangan bersedih hati, jangan berputus asa teman-teman sekalian. Sebut saja ya, Jamaah API Jabo. Mantap. Jamaah API Jabo. Para pendengar sekalian, Jamaah API Jabo. Jangan berputus asa karena itu bukan akhlak Islam. Pagi Pak. Saya melihat Kristen jadi saya agak ada direm sedikit supaya bisa dialog. Oke, tadi kamu bilang pagang. Ya, Rasulullah bersabda, malam dan siang tidak akan lenyap hingga La'ata dan Usa disembah. Tuh, hadits Gimana Sahih datanya, Muslim, Pak? hadits Sahih Muslim 5174. Dibacakan Pak, Malam coba. dan siang tidak akan lenyap hingga La'ata dan Usa disembah, kata Muhammad. Kita buka datanya. Silakan. Muslim berapa Pak? Sahih Muslim 5174. 5174. Saya kalau sudah bisa on cam saya bukakan, saya perlihatkan. Ya, silakan. Oke. Malam dan siang itu tidak akan lenyap hingga Lata dan Uzza disembah. Oh, nggak bisa Bapak potong-potong. Parah ini Kristen. Motong Bapak nih. Coba, silakan. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengira hal itu ketika Allah menurunkan ayat, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai bahwa ia telah sempurna." Bersabda, sungguhnya hal itu akan terjadi dengan sekehendak Allah. Kemudian dia akan mengirimkan sebuah angin yang lembut hingga dia mewafatkan setiap orang yang dalam hatinya terdapat keimanan, meski hanya sebesar biji sawi. Lalu yang tersisa hanyalah orang-orang yang dalam dirinya tidak ada kebaikan sedikit pun, sehingga mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nah, Salah Citik. baca itu dia. Dia salah Iya. nomor, salah baca dia. Tuhannya aja salah sembah dia. Kedua, Betul ya. Sebentar dulu. Ini lanjutannya. Dari sini, iya, kan sudah saya baca barusan sampai titik. Iya, Nah, kan belum sekarang selesai ada lanjutannya. sudah selesai. Saya sudah baca sampai titik. 17268. Bukan, ini Sahih Muslim dulu, satu-satu dulu. Kenapa Anda lari-lari? Alasan Anda lari-lari, Anda Ya, baru kebongkar silakan. kan? Saya tahu. Kenapa Anda lari? Karena Anda baru terbongkar hadis yang Anda bawakan. Ya, Coba bukan saya tanya kepada Anda. terbongkar, kan? Setelah Malam dan siang tidak akan lenyap hingga La'ata dan Usa disembah. Iya, makanya jangan lari dulu. Sekarang ketika Anda melihat hadis Muslim 5174 itu, apa yang Anda pahami dari situ? Utuh. Tentang apa? Oke, saya jawab. Wahai Khadijah, demi Allah, aku tidak Khadijah. akan lagi menyembah La'ata dan Usa. Itu Di Muhammad mana? mengaku Di mana? kepada Siti Khadijah. Di mana? Hadits ya Musnad Ahmad Ih, 17268. ini satu-satu dulu. Satu-satu hadis Sahih Muslim dulu. Sahih Iya Muslim kan dulu. Sahih Muslim dia berkata La'ata ya malam dan siang tidak akan lenyap hingga La'ata dan Usa disembah. Kenapa Kristen Lalu- nggak jujur ya? Lalu Khadijah berkata, Sahih Muslim. lalu Terakhir. Khadijah berkata,
Pak, nggak ada waktu begini, Pak. Lihatlah Kristen, inilah Kristen. Dia Oh. dia lari dari data yang dia sendiri bawa. Itu kan Khadijah berkata, Bukan Sahih Muslim. tinggalkanlah Atta dan Musa. Sahih Muhammad, Muslim. tinggalkanlah Atta dan Musa, kata Apa Khadijah. kau ini? Karena dia Dah, menyembah selesai. Atta dan Nggak ada. Musa. Makanya Nggak ada, kita ambil hikmahnya aja. Dasar oten. Ada ya. Lihatlah teman-teman Kristen sekalian. Kalau Anda baca hadisnya dengan baik, seperti yang saya baca tadi, itu berbicara terkait eskatologi. Dia mewafatkan sesungguhnya hal itu akan terjadi yang tadi disebutkan, akan menyembah Lata dan Uzza. Sehingga hal itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Izin Allah semuanya juga. Kan tadi sudah kita bahas takdir ghair mutlak. Setiap orang punya kehendak, silakan. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Siapa yang mau beriman silakan, mau yang kafir silakan. Kemudian dia akan mengirimkan sebuah angin yang lembut hingga dia, Allah maksudnya, mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meski hanya sebesar biji sawi. Maksudnya yang imannya pun sedikit, kecil, akan diwafatkan oleh Allah. Anda tahu nggak bicara terkait apa ini? Eskatologi, ini hari terakhir nanti. Bukan menyuruh untuk menyembah Lata dan Uzza. Masolang generasi. Ini alasan kenapa Kristen tadi dia melari dari data hadis Muslim. Nah, ini pertanyaan pelajaran buat teman-teman Islam satu, bahwa ketika orang Kristen dia mengajukan dalil, Anda harus cek dalilnya. Harus baca secara utuh. Anda tanya. Kalau Anda belum tahu, bilang belum tahu. Lalu kalau Anda mau tanya, datang ke Saudara Nabi, tolong jelaskan hadis ini. Yang kedua, pelajaran untuk buat teman-teman Kristen. Salah satu alasan kenapa kalian tertutup terhadap Islam adalah berita-berita bohong seperti yang dilakukan oleh teman Kristen tadi. Hadisnya bicara A, dia ngomong X. Silakan, siapa lagi? Kang Chan. 07, Kang Chan. gimana kabar? Kang Chan. Kacan. Kang Chan. Kang Chan. Ih, kacau. Mina ilain wa Bukan ina kacang. ilaihi raji'un. Bang. Apa mau Udah nanya kita apa? bacakan namamu ini, Kang. Chan. Baik, makasih. Apa Bapak mau nanya apa sebagai Kristen? Gimana kamu belum sadar juga? Alhamdulillah. Baru saja kita pagi-pagi tadi. Kan belum ngomong. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah. Saya sudah sadar kalau Tuhan itu bukan manusia, anak orang, apalagi harus disalib. Ya, begitu Pak jawaban saya. Iya. Pertanyaan betul, Bapak. Ini Gini ya memang teman-teman gitu. Kristen sekalian, gini. Memang Kalian kan nanya Tuhan. aja. Enggak, kalian nanya Benar. aja. Kalian nanya aja karena saya tahu di gereja kalian bisa nanya. Silakan. Iya, kalau aku bertanya Ya, jadi pasti ini kamu nggak saya pernah bisa sebagai api jawab. dakwah, Bang Jumadi dengarkan dulu Bang Jumadi. Saya sebagai api dakwah Ya, Pak yang punya Ustadz. host ini. Oke. Jangan sampai nanti teman-teman yang di bawah menyimak, HP-nya mahal, beli paket tuh mahal. Terbuang sia-sia hanya untuk mempertontonkan kebeleng-belengan. Jangan sampai. Ah, betul itu. Mereka tuh beli HP, mereka itu Iya, ingin belajar, ingin menambah wawasan, menambah pengetahuan gitu loh. Iya. Maka jangan sampai komal yang api dakwah harusnya itu terlihat baik hanya untuk mempertontonkan kebeleng-belengan teman-teman. Jangan, sayang. Jangan sampai terbuang sia-sia. Silahkan Iya. bertanya ya, apa yang harusnya untuk ditanyakan gitu loh. Seperti itu ya. Jadi Iya, Pak. dan saya berharap teman-teman mau bertanya tahu apa yang ditanyakan. Jadi supaya nanti narasumbernya dapat menjawab dengan baik dan benar. Dan ketika nanti dijawab, dengarkan. Itu. Supaya nanti yang di bawah tuh nggak terbuang sia-sia paketnya. Gitu ya. Bang Jumadi dan iya, teman-teman betul. Kristen nggak Iya, apa-apa naik, silahkan nggak apa-apa. Saya anggap gini Lanjut, ya. Kang Chan. Saya anggap gini, Ustadz Hanaf ini Islam, Pak Jumadi Kristen. Kalau Islam beradab, lihat, diingatkan. Kristen nggak jelas. Silakan Pak Jumadi. Mau nanya apa? Gimana, saudara? Nah, gimana? Nanya apa? Aku mau bertanya atau di situ mau bertanya? Nah, gini. Bebas. Kalau Anda mau ditanya, saya udah ribuan pertanyaan yang belum kejawab. Kalau Anda mau bertanya itu bagus. Karena ini ada dakwah. Silakan. Kita harus tahu tempat Ya, kita ya. di mana, Pak. Iya. Itu maha mengetahui. Apa dia? Gimana? Allah. A dulu A. Dimulai dari A. Allah.
belajar supaya tidak Udah saya tidak ini. sebutkan Allah. Allah. Alhamdulillah begitu. Ya, begitu. Enggak, ini Nah, saya buat kebaikan kalian seriusan. Diulang-ulang. Dia adalah sebentar, itu adalah Tuhan yang menciptakan kalian seriusan. Kalau kalian ledek itu kalian buruk seriusan, jelek loh buat kalian. Makanya saya luruskan. Silakan. Ya, Maha nanti mengetahui, dulu lah, alhamdulillah. itu Yes. bukan- Maha mengetahui, Coba, Pak. apakah Allah itu maha mengetahui? Maha mengetahui, Pak. Ketika dia maha, ya, ketika dia maha mengetahui, pertanyaan saya, siapa Ya. nama yang merubah-rubah kitab terdahulu? Siapa? Kan dia maha mengetahui tadi. Ya. Tidak disebutkan, Pak. Pertanyaan saya, Tidak disebutkan gimana, Pak? namanya. Tidak disebutkan. Tapi kan dia maha mengetahui. Pak, gini, tuntutan kepada Allah maha mengetahui harus atau maha menyebutkan. Nah, ini kan Kan Bapak nggak bisa mendetek Bapak. begini. Anda tahu kalau itu kejahatan. Nah, sebutkan. Iya, tapi saya nggak mau nyebutkan. Mengetahui dengan menyebutkan itu kan dua variabel yang berbeda. Banyak yang saya ketahui yang tidak saya ucapkan dengan tendensi-tendensi tertentu. Banyak yang saya ketahui, Pak, Allah itu maha mengetahui, Pak. Contoh, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ketika orang-orang Kristen, karena Kristen Anda Kristen, saya Muslim ya, kita dalam diskursus itu kan. Ketika orang-orang Kristen mengatakan, bayangkan orang Yahudi mengatakan Yesus mati, orang Kristen mengatakan Yesus mati, banyak orang mengatakan Yesus mati, Allah mengatakan Yesus tidak mati. Dan ternyata hari ini Bible Bapak Markus, Matius, Lukas yang dijadikan pegangan mengatakan Yesus tidak mati. Jadi siapa yang maha mengetahui? Contoh lagi. Di dalam Bible orang Kristen mengatakan bahwa Yesus disalib. Oke? Yesus disalib, dibunuh. Orang Yahudi mengatakan Yesus disalib dan dibunuh. Kristen mengatakan Yesus disalib dan dibunuh. Allah mengatakan dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Ternyata setelah saya baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang jadi bukti orang-orang Kristen, ternyata dia tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah maha mengetahui kan? Yes. Bible Anda, Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengkonfirmasi kalaulah ternyata Allah itu tidak mengetahui, kalaulah gitu ya. Kenapa Allah memberikan statement yang kontras 180 derajat berbeda dengan umum? Wa qaulihim, mereka berkata, Yahudi, Kristen semuanya mengatakan Yesus dibunuh, Yesus mati. Ternyata Yesus tidak mati dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu, tidak dibuatnya mati. Wa ma shalabu, tidak juga salibnya. Berikan kepada saya satu saja data dalam Bible, Yesus benar-benar dipastikan mati. Yesus benar-benar disalib. Satu saja dalam Bible. Satu saja. Satu saja. Satu saja. Tidak juga Saya, Pak. Iya, Kanjang. Tidak juga membunuhnya, tidak juga menyalibkannya. Nah, pertanyaan saya Yes, betul. Pertanyaan saya siapa nama yang disalibkan itu? Siapa? Izin saya masuk, Kang Chan. Bang Jumadi, kalau Bang Jumadi bertanya tentang dia tidak disalibkan, dia tidak terbunuh, maka Bang Jumadi itu seakan-akan ingin menguji Tuhan. Coba Tuhan, siapa yang disalib, siapa yang dibunuh? Kok Tuhan nggak ngasih tahu gitu loh. Bang Jumadi di Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 123. Ayat 23. Al-Anbiya ayat 23. Bang Jumadi silahkan cek Al-Anbiya. Ya, klik kalau punya HP 2, tapi kalau punya HP 1 jangan, nanti turun Bang Jumadi. Kalau ada perangkatnya 2, Bang Jumadi agak kaya dikit, punya HP 2. Al-Anbiya ayat 23. Allah itu berfirman begini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya tentang apa yang dikerjakan sama Allah. Nanti yang ditanya kita nih. Dunia ini tempat ujian untuk seorang hamba, bukan kita makhluk malah nanya sama Tuhan. Logikanya Pak Jumadi, yang ditanya kita bukan Tuhan, malah kita nanya sama Tuhan. Itu namanya beleng-beleng Bang Jumadi. Sama seperti anak nanya sama orang tuanya, Pak, Bu, apa buktinya kalau saya ini anaknya ibu sama bapak? Lawang bapak ibu gak pernah ngundang saya waktu nikahan. Nah, sama kayak gitu. Itu logika mantik tuh Bang Jumadi. Jadi kalau Bang Jumadi nanya kalau Allah itu maha mengetahui, mana Allah jawab gak tentang masalah apa yang saya tanyakan? Itu sama kayak Bang Jumadi ngomong sama bapak ibunya,
Pak, Bu, apa buktinya saya ini anaknya Ibu? Lawang saya nggak pernah ngeliat kok. Bapak Ibu lagi prikitiu, saya nggak tahu. Lalu belum lahir, Jumadi, lu belum lahir. Paham? Dunia ini tempat kamu untuk ujian, untuk mencari tahu segala sesuatu yang sudah Allah jelaskan. Baik secara mantik logika, baik yang sudah tersirat di Al-Quran. Itu tugasnya kita, bukan tugasnya Tuhan untuk menjelaskan. Paham? Jangan sampai kau naik ke sini ingin bertanya, orang yang duduk di majelis saya ini, Api Dakwah Jabo ini, mereka beli pulsa. Mereka beli pulsa nih, cuman ingin mendapatkan pengetahuan. Nggak apa-apa pertanyaan Bang Jumadi mau nanyanya gimana kek, saya akan jawab. Baik jawab dengan narasi dalil yang tersurat di Al-Quran, baik yang posisi yang tersirat secara mantik logika. Islam mampu mempertanggungjawabkan dengan cara mantik dan logika. Karena itu Tuhan harus bisa diilmiahkan. Karena kalau Tuhan tidak bisa diilmiahkan, bukan Tuhan namanya, hantu namanya. Lanjut. Ya, Nih saya nggak ngerti ya standar dari mana ya. Kalau tahu berarti harus menyebutkan semuanya. Itu saya nggak ngerti standarnya dari mana dapat pikiran itu Pak Jumadi. Jadi abang mengiyakan perkataan saya ketika saya mempertanyakan bahwa Allah itu maha mengetahui. Anda mengatakan yes, betul. Maka saya mempertanyakan pertanyaan yang kedua. Karena dia maha mengetahui siapa nama yang diserupakan dan siapa Tidak nama yang disebutkan. merubah-rubah. Dia tahu tapi tidak disebutkan. Dia tahu tidak disebutkan di mana datanya. Dia tahu Isa itu ada orang yang disalibkan. Dia tidak memberitahu di mana ya. Ulang pertanyaannya, Dia ulang tidak nggak jelas. memberitahu. Ulang pertanyaannya. Gimana pertanyaannya gimana? Iya, di Gimana? mana itu bahwa dia tidak memberitahuan siapa orangnya diserupakan itu. Tidak disebut. Kan Bang Jumadi, kalau ada seorang guru, anak murid sekolah, ketika ujian, kira-kira harus guru kasih jawaban atau karena murid yang guru nyari jawaban? tahu. Harus kasih jawaban. Enggak usah ujian. Nah, ini jawaban ini. Nah, ini jawaban nomor A, B, C, D. Ah, jawaban. Jawaban nomor 10 ini jawabannya nih. Kalau standarnya Pak Jumadi ya, harus sebutkan. Nah, itu Pak Jumadi. Jadi tidak semua Pak Jumadi ukuran mengetahui itu harus menyebutkan, enggak. Banyak konteks seperti tadi, konteks ujian berarti gurunya tahu betul jawabannya 1 tambah 1 2. Tapi karena muridnya pernah nyuri gorengan 3 ngaku 1, dites dia kan. Dites. Tapi karena dites konteksnya ini ada konteks ujian, berarti dia tidak menyebutkan. Bukan berarti guru itu tidak tahu. Menyebutkan dengan mengetahui 2 variabel yang terpisah. Begitu. Saya kira ini asumsi saya berasumsi ya. Ini adalah ajaran-ajaran orang-orang Kristen yang mau menyerang Islam yang sudah putus asa. Putus asa bagaimana lagi cara menghajar Islam nih? Sehingga yang begini pun diajukan. Bayangkan dia mengetahui berarti harus menyebutkan itu. Sejak dari mana? Dapat dasar dari mana? Tadi ada konteks ujian, contoh tadi bagus itu konsep bagus ujian. Kalau ujian kan nggak disebutkan. Masa ada ujian disebutkan? Ngapain ujian? Ada konteks banyak. Banyak konteks yang apa konteks dalam Al-Quran itu? Konteksnya adalah penegasan kepada Nabi Isa, Nabi Yesua bahwa dia tidak dibunuh. Itu konteksnya. Titik. Nggak ada lagi. Kau mau sebutkan yang disalib adalah Simon dari Kirene menurut teks Nag Hammadi, silahkan. Abad ketiga. Kau mau sebutkan bahwa yang disalib adalah Yudas menurut Gospel Barnabas, abad ketiga. Bukan abad 16 atau abad 9. Abad ketiga. Anda buka datanya, Paus Damasus, Paus Galasius, Doctrinum Galatianum, abad ketiga, Injil Barnabas, Gospel Barnabas sudah ada. Mau Yudas, mau Simon dari Kirene, even yang disebut Yesus sekalian pun. Poin konteks Quran adalah bahwa Nabi Isa Yesus tidak disalibkan. Begini Bang Kajang. Kang Chan. Ketika abang mengatakan Kang Chan. Kang. Ya Bang. Ya. Ketika abang mengatakan bahwa Yudas, Simon. Bukan saya. Apakah abang percaya? Bukan saya. Ya, bukan apakah saya. Abang percaya? Bukan saya. Iya harus. Loh, orang-orang Kristen percaya. Abang nggak perlu membaca-bacakan kitab itu, Bang. Nggak usah abang percaya. Bukan itu. saya. Karena Orang Kristen percaya. Orang Kristen percaya. Sampai sekarang orang-orang Kristen mereka percaya itu. Anda buka Doctrinum, nggak pernah baca sih. Dekrit Paus Galasius. Dia menyebutkan di situ ada Gospel Barnabas disebutkan dalam dekritnya itu, dekritnya itu. Cuman disebutkan Ya, untuk tidak di apokrif.
Loh, kok Iya terserah itu terserah Kristen? itu mau nulisnya Yudas mau nulis apa itu kan terserah dia mau percaya apa enggak itu data itu. Berarti Pak, Allah Nah, tidak menyebutkan karena konteksnya bahwa Nabi Isa. Tapi Gospel sekarang Barnabas menyebutkan bahwa kan Anda tidak sedang mengatakan kan siapa RT-nya Nabi Adam. iya sekarang ini kamu percaya Anda data nanya, itu siapa? apa enggak gitu loh abang sayang. Yang mana yang harus saya percaya? Yang saya harus percaya yang Ya, mana? Apakah ya sebentar dulu? Yudas. Anda ingin saya percaya mana? Apakah Injil Barnabas ataukah Injil Thomas ataukah iya tadi Gospel Teks Naga Hamadi, apakah Markus, Matius, Lukas ternyata Yesusnya selamat? Yang mana yang Anda ingin saya percayai? Ya terserah Anda mau yang Yudas diserupakan Ya. mau Simon dari Kirene terserah. Baik, berarti Mana? saya percaya buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang mengatakan Yesusnya selamat. Tidak menyebutkan siapa penggantinya, tapi Yesusnya selamat. Yes. Menurut Markus, Matius, Lukas, Banyak. Yohanes, Yesusnya selamat, tidak disalibkan dan tidak dibunuh. Saya percaya itu. Dan tidak disebutkan siapa yang disalibkan dan siapa yang dibunuh, tidak disebutkan. Disalib saudara mati Mana ada? karena ada ayat. Iya. Mana ada? salib. Mana? Coba Di mana contohnya dalilnya? Di dalam Mana dalilnya? dalam Mana? Maryam Mana? Maryam ayat 33 kata Isa saat aku dilahirkan saat aku diwafatkan itu wafat bang gimana bang ini berarti kalau nggak ada datanya diwafatkan dalam Al-Quran kita cari di Bible oh berarti Yesus betul-betul mati Bang, itu betul namanya kata film Isa di dalam mudhari. Quran Film surat mudhari itu mah film madi beda, Bang. Makanya Abang kalau baca jangan terjemahan ngaji. Nih, tua saya kasih. itu yang namanya akan meninggal semua pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua para nabi, makhluk itu mati, Bang. Gitu loh. Bukan Ini saya kasih datanya ya. Ya, Ustaz, lanjut. Ya, lanjut Bang Juma. Lanjut. Ustaz, ini gini. Ada dua ya. Ini buat pelajaran teman-teman Muslim dan Kristen. Teksnya mengatakan begini, teks by teks ya. Ya Isa, kata Allah. Saya lupa ayatnya berapa, Ustaz. Nanti Ustaz ada Nabi. Dia hafal Quran. Hapernya aja hafal. Ya Isa, wahai Isa, kata Allah diseru. Ini sesungguhnya aku mutawafika mewafatkan kamu. Warafi'uka, lihat runutnya, mewafatkan dan kabur dasar kau. Apakah? Nanti buat pelajaran. Kita lihat. Ini sesungguhnya aku mewafatkan engkau Nabi Isa. Saya baca teks by teks dari Quran. Warafi'uka, dan mengangkat engkau. Satu. Sekarang saya masuk ke data kedua. Yauma kesejahteraan atasku pada hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan aku akan dimatikan. Tadi wafat, ini mati. Amutu, akan dimatikan. Wa yauma, dan hari ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan. Akan. Kalau lahir telah, ini akan. Tadi Ustaz dan Nabi mengatakan itu namanya tensis, bahas bentuk waktu. Tensis, bahasa Inggris tensis. Fi'il mudhari. Ada fi'il madhi, telah lahir, telah lewat. Fi'il mudhari yang akan datang. Present and future. Sedang dan akan datang. Nah, yang disebutkan tadi ternyata dikonfirmasi oleh Bible. Oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau lihat kita ceritanya Pak, Anda buka ceritanya, dari Kamis Yesus mengajarkan pengajaran, masuk sampai ke malam Jumat, dia sampai menyusun siasat, belajar, dan Petrus, Yesus mengajarkan mati syahid, Petrus bersiap untuk mati syahid. Anda buka datanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tanya kepada saya, naik ke atas, tanya, Kang Chan, di mana Yesus mengajarkan mati syahid? Seperti yang dikatakan, mati syahid Yesus mengajarkan. Karena yang mereka lakukan itu, mereka akan bersiap-siap, mereka akan berjihad. Kan Yesus tidak pergi ke sinagoge kan? Kamis malam Jumat itu kan? Tidak pergi ke sinagoge untuk berdoa. Tidak juga kabur, melarikan diri. Ada Yesus kabur. Aku kabur aja ke danau karena bisa berjalan di atas air. Nggak ada. Kabur. Danau di mana danau? Aku mau pergi. Nggak ada. Tapi ada satu tempat yang dia bisa melakukan pembelaan berjihad. Namanya Taman Getsemani. Anda buka lihat tata letak Taman Getsemani, landscape-nya. Itu pas untuk melakukan perlawanan. Karena di kepala Yesus itu hanyalah imam-imam Taurat.
Maka Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mengarahkan untuk digadaikan jubah. Jubah itu buat apa? Kalau mau berdoa, kau pakai jubah karena dingin. Tapi dia gadaikan jubah itu dengan pedang. Pedang untuk apa? Untuk goreng tempe, enak aja. Pedang itu untuk berperang, berjihad, kotor, berjihad. Lalu dia pergi ke Taman Getsemani, belum pada tidur. Murid-murid di sana kecapean. 11 orang, 8 orang disimpan di depan gerbang, 8 orang, 3 orang ditarik ke tengah. Lihat, ini strategi. Setelah punya pedang 2 juga cukup lah. Jubahnya cuma 2. Jubahnya cuma segitu-gitunya. 3 orang ditarik ke depan, ke tengah. Siapa dia? Siapa? Yang Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus. 3 orang. Simon Petrus itu Peter the Rock, orang yang paling kuat, paling keras. Makanya Simon Petrus mengajarkan dia, aku siap siapa pokoknya untuk siapa saya lah nanti kita cek lagi. Setelah itu Yesus pergi dari mereka kurang lebih 1 lemparan batu, jadi agak berjarak, nggak terlalu jauh. Lalu dia berdoa, sujud. Kalau Anda lihat Ustadz Hanafi di masjid sujud, itu yang dilakukan oleh Yesus, sujud. Ya Bapak, lepaskanlah cawan. Berdoa dia. Karena dia tahu betul ada imam-imam Taurat yang datang. Dia sudah siap dengan pedangnya, bersujud. Tahu ketika balik lagi ke murid-murid, mereka tidur. Bayangkan dari Kamis, bahkan dari Rabu juga, dari Rabu, Kamis belum pada tidur. Tadi mereka ketika di sana mereka ketiduran. Tidur, datang ke situ. Tidur, dasar anak nenek kiper. Tidur lah, pada tidur. Terus dibangunkan oleh Yesus, bangun. Jaga. Aduh, tidak sanggupkah kau? Balik lagi Yesus. Setelah dibangunkan, Yesus kembali lagi untuk sujud. Balik lagi, tidur lagi. Bangun. Lalu Yesus kan, tidak sanggupkah kau hanya berjaga sejam saja? Bayangkan. Kan panjang tuh malam itu. Bayangkan. Yang dituntut adalah jaga hanya sejam saja. Artinya apa? Mereka itu kelelahan, ngantuk mereka ini. Dari Kamis belum tidur. Maka murid-murid tidur. Tapi kan apa daya? Yesus kan tidak tahu apa-apa. Dia kondisional, tidak tahu yang terjadi. Ternyata imam-imam Taurat itu dia lebih hebat, dia lebih cerdas. Ternyata mereka membawa tentara Romawi, tidak hanya sendiri. Makanya kata Yesus ketika datang diputuskan telinga tentara Romawi, apa kata? Sarungkanlah pedangmu, nyerah dia. Ini bukan lawan kita. Dulu sebelumnya kita sangka imam Taurat yang datang. Ternyata mereka malah membawa tentara Romawi. Memang kecerdasan Yahudi itu begitu, Pak. Sampai sekarang kita lihat. Amerika jadikan ini kan tangan kanan. Nah, dibawalah tentara Romawi. Kan kata Yesus, sarungkan pedang. Padahal udah dibeli tadi. Sarungkan pedang. Siapa yang tidak menyarungkan pedang, dia akan dibunuh oleh pedang. Itu kan kata Yesus di tangan Getsemani. Sarungkan pedang. Nah, kalau kita lihat runutnya, Anda Ustadz Hanafi bayangkan jadi Yesus. Bayangkan aja lah. Itu lebih ganteng, saya tahu. Bayangkan. Kira-kira Anda hari Rabu, hari Kamis, malam belum tidur. Mereka tuh tidur. Yesus belum tidur. Ini kalau kita ngikuti cerita dari Kristen ya, belum tidur. Setelah malam Jumat, dia malam ditangkap, kata Kristen. Malam ditangkap. Dan ditangkap itu teman-teman, bukan lalu disimpan di hotel gitu. Enggak. Dia ditangkap, dibawa ke ruang persidangan, digiring dulu ke Pilatus. Ini lihat Yesus, aku nggak tahu, nggak urusan denganku, pergi kau. Lalu ke Herodes, gimana ini? Nggak tahu bukan urusanku, dia bukan orang Romawi. Balik lagi terus digiring ke Pilatus, lalu disidang, diludahi, lalu diolok-olok. Itu semalaman teman-teman, semalaman sampai ke pagi Jumat. Maaf ya, ada istri. Nah. Sampai Jumat pagi, bayangkan Jumat dia disidang. Kata Markus, memang ada perdebatan di Kristen. Di Markus dikatakan jam 9 itu sudah disalib. Bayangkan jam 12, kalau di Yohanes jam 12, setengah 12 itu kira-kira katanya itu baru akan disalib. Kalau persiapan lebih awal dari eksekusi masuk akal. Oh, ini persiapan. Ini eksekusi lebih awal jam 9. Bayangkan Ustadz Hanafi, kejadian Yesus katakan, lagi mikul salib Ustadz Hanafi. Misal Yesus. Lalu dia bilang, kan di tengah jalan kan? Lagi mikul salib. Udah ada yang disalib Yesus. Loh, itu Yesus salib. Lalu aku siapa? Bayangkan kan? Nyamuk. Tapi oke lah, itu perdebatan Kristen. Markus, nanti Yohanes beda. Seharian teman-teman sekalian. Lalu dia disalib. Dia digantung, bukan disalib. Digantung dia. Dia digantung. Sampai aku haus. Gitu kan? Dikasih dikasih bunga karang. Anda buka secara literatur,
Jewish Encyclopedia Crucifixion. Jewish Encyclopedia itu literaturnya, Crucifixion itulah temanya. Tulis Cruvixon, Crucifixion. Anda buka di situ. Memang ada beberapa privilege. Nanti saya tunjukkan itu. Nah, kita baik ke tidur. Lalu setelah itu, Yesus tubuhnya diturunkan. Belum mati. Belum mati diturunkan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ketika diberi bunga karang itu, dia tertidur di situ. Dia wafat, tidak mati. Karena kenapa wafat tidak mati? Karena tadi malam Ustaz Hanafi juga wafat. Saya juga wafat. Kata Allah, wa huwallazi, dan dialah Allah. Yatawaffakum billail. Allah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Kita tiap malam wafat. Gak percaya mereka kita tiap malam wafat. Pada malam hari. Tapi wafat yang dimaksud itu adalah tidur. Sedangkan mati punya definisi sendiri. Mata yamutu. Maka wafat ketika disandarkan dalam KBBI, dia tidak diberikan kepada seluruh orang mati. Coba lihat, hanya kepada tokoh-tokoh yang besar. Penyaduran kan pasti tidak beda ya, tidak sama dengan aslinya kan. Tapi kalau orang-orang bangkai kebo mati, orang biasa mati, orang budak mati dan seterusnya. Tapi kalau tokoh-tokoh disebut wafat, kenapa? Karena masih meninggalkan legacy. Dia masih hidup, ada yang hidup di situ. Yesus dia tertidur. Pendapat yang kedua adalah ketika diturunkan tubuh yang masih hidupnya itu oleh Nikodemus dan Yusuf Arimatea, dibaluri dengan minyak mur dan gaharu, dan bukan membandingkan seperti membandingkan mayat, lalu disembuhkan lukanya itu, lalu di dalam goa T-O-M-B, dia di situ tertidur. Makanya Quran menegaskan, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku, mutawafika. Timelinenya lihat, menidurkanmu. Setelah menidurkan, warafi'uka, dan mengangkat engkau. Sama nggak dengan dalam Bible? Sama dalam Bible. Mana matinya? Teman-teman sekalian, saya dialog offline dengan rektor. Bayangkan rektor aktif. 3,5 jam dia nyari Yesus di mana mati dalam Bible. Di mana matinya? 3,5 jam. Bayangkan. Dia mencari-cari 3,5 jam. Tanya Ustaz Dio. 3,5 jam dia mencari di mana matinya Yesus dalam Bible. Gak percaya mereka. Anda buka nanti Zulkifli M. Abbas, ngaji cerdas, jadi dah MC. Buka di situ. Apakah Yesus mati dan telah mati dan bangkit. 3,5 jam rektor itu, dosen aktif itu, dia mencari-cari Yesus mati dalam Bible. Gak ada, gak ketemu. Jadi yang disampaikan oleh Quran itu adalah dari yang maha mengetahui. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Silakan. Siapa lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan. Ada tamu yang datang, siapa ini? Teman-teman silakan. Teman-teman yang datang siapa nih? Sensei. Sensei monitor. Sensei monitor. Sensei. Nggak jawab juga. Kalau nggak jawab saya turunkan ya. Maaf. Lanjut ya. Kita lanjut. Poin yang selanjutnya. Ya, Teman-teman silakan. sekalian. Kristen tuh yang mau naik. Oh, Ustaz. Ya, Tunggu. silakan. Enggak, saya sambil jalan. Moderator tolong dibantu moderator. Oh, saya lanjut, Ustaz. Oke, lanjut. Lanjut Ustaz, gini, lanjut. Ustaz, saya kasih tahu dulu kalau saya ngomong nggak bisa berhenti gimana, Ustaz? 7 jam biasanya. Gimana? Apa? Gini Apa? teman-teman sekalian. Ternyata yang disampaikan Quran itu kayak gini loh, teman-teman. Kalian di tengah-tengah banyak orang, kerumunan orang, mengatakan A, semuanya mengatakan A tanpa mempertanyakan A ini benar atau tidak. Semuanya. Miliaran orang mengatakan A. Tiba-tiba abad ke-6, abad ke-7 datang yang mengatakan B. Bayangkan, seorang Muhammad, nabi yang ummi, mengatakan B. Ini AA semua. Kemarin waktu diskusi offline itu, apa kata Pak? Saya masih ingat. Tanya moderatornya nanti, yang cantik. Tanya dia, apa kata dia? Gini kata, Kang Chan, ada 300 500 ya, lupa lah antara itu. 300 nubuatan terkait Yesus disalib, Yesus mati. 300 kata dia. Ternyata 300 itu tak bisa
dihadirkan satupun yang reliable, nggak bisa. Bayangkan sekarang orang mengatakan banyak A, datang Quran mengatakan B, 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 B. Kan mulai ada perdebatan tuh. Ini A semua, ini B. Quran maju dengan tajam. B, 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 B. Sehingga banyak gesekan. Nah, ketika gesekan itu, mulai perdiskusian. Di tengah-tengah perdiskusian, mulai ada tuntutan. Apa tuntutannya? Quran malah menantang sendiri, teman-teman. Seriusan menantang. Kul, katakanlah, yang tadi saya kutip. Hatu burhanakum in kuntum shodikin. Kalian yang miliaran orang itu, datangkanlah bukti-bukti. Bukti-bukti kalian jika kalian orang benar mengatakan bahwa itu adalah A. Bahwa Yesus mati, Yesus disalib. Kan berikan buktinya. Mereka menyodorkan buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes tanpa membacanya lebih dulu. Dan ketika kita baca ternyata betul. Kita lihat kebenarannya, bukan kebetulannya, kebenarannya. Maaf, ada telepon tadi. Nah, begini. Quran mengatakan begini, wa qaulihim, miliaran orang, miliaran orang itu berkata, orang-orang Yahudi, Paulus juga Yahudi, betul. Orang-orang Yahudi berkata, bentar dulu, saya nge-WA dulu, dia ada yang menelpon sebentar ya. Kasihan. Nah. Lagi online dulu. Oke, lanjut ya. Wa qaulihim, mereka berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membuat mati Isa, Yesus, Isa, Al-Masih, utusan Allah. Lalu Al-Quran maju dengan tajam. Apa katanya? Wama qataluhu, dia tidak dibuatnya mati. Wama sholabuhu, dia tak disalibnya. Lihat timelinenya, dia tidak dibuat mati, dia tidak disalib. Kalau saya baca bukti-bukti mereka yang diajukan, runutnya itu adalah penyaliban dulu, lalu mati. Katanya begitu. Dari mana? Dari judul. Judul, emang lagu. Perikop maksudnya. Yesus disalib. Anda temukan, teman-teman sekalian, ketika ditanya, di mana datanya Yesus mati? Respon pertama Kristen mengatakan banyak dalam Bible. Itu respon yang salah. Dari situ aja kita udah tahu. Kalau mereka nggak ngerti Bible, banyak kata dia. Kok banyak? Penyaliban dan kematian Yesus yang sekarang sedang kita diskusikan itu cuman dikutip di 4. Matius pasal 27, Yohanes pasal 19, Lukas pasal 23, Markus pasal 15. Cuman itu doang, nggak ada yang lain. Hanya itu. Tidak ada, hanya 4 pasal itu. Jadi kalau mengatakan banyak itu berarti dia nggak ngerti Bible. Gampang, asesmen orang itu gampang. Dia tahu atau tidak itu dengan cara Jewish Encyclopedia, Jewish, Jewis, Encyclopedia, ENCY Clopedia. Terus ditulis di situ crucifixion, CRUFIXION, crucifixion. Klik di situ. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, klik kanan. Kalau pakai komputer, klik kanan, lalu translate ke bahasa Indonesia. Yang disebut penyaliban itu artinya bukan menggantung orang hidup. Bukan. Orang hidup digantung, bukan. Yang namanya penyaliban itu menggantung mayat. Kalau binatang menggantung bangkai, menggantung mayat. Itu penyaliban itu. Itu dulu tuh poinnya tuh, harus ngerti. Bukan menggantung orang hidup. Kalau menggantung orang hidup bukan penyaliban. Tapi kalau penyaliban itu menggantung mayat. Jadi mayat tergantung. Dalam dua tradisi, bukan tradisi ya, sistem lah ya sebut. Sistem Yahudi dan sistem Romawi ada perbedaan. Sama, semuanya menggantung mayat. Kalau Yahudi, dia dihajar dulu habis-habisan di bawah, dibuat mati di bawah. Anda buka Sanhedrin 43-43b, cuk. Yesusnya dihajar dulu di bawah. Dicambuk, ditonjok, di banyak bagai metode-metode menyeksikan dan sangat menghinakan bagi Yesus. Dia mati di bawah. Setelah mati, kalau kita udah mati belum kau? Di pipinya digini-gini. Mati dia nih. Nah, udah mati, sudah pastikan mati. Lalu dia digantung. Coba lihat Anda saat ini 43-43. Dia mati di bawah, lalu digantung. Itulah penyaliban. Kalau Romawi, mereka ini memang agak kejam. Dihajar dulu di bawah, disiksa habis-habisan,
habis-habisan disiksa, dirajam dan seterusnya. Tapi tidak sampai mati. Tidak sampai mati. Dibiarkan mati. Katakanlah 4/5 matilah. Setengah mati. Atau sisa 3/4 lagi mati. Jadi sampai sekarat lah. Sampai sudah tidak berdaya lagi. Disiksa dulu, lalu digantung. Tapi sampai itu tidak di-counting sebagai penyaliban. Belum. Apa, sayang? Nggak tahu, nggak dihabis, sayang. Di Umi. Sampai situ, tidak disebut dengan penyaliban. Tidak di-counting sebagai penyaliban. Di-counting sebagai penyaliban kalau dia sudah mati. Makanya di dalam, Anda bukan nanti crucifixion ada privilege. Privilege itu apa ya namanya ya? Privilege itu apa ya? Semacam inilah keistimewaan lah. Keistimewaan yang didapatkan lah. Apa privilege-nya kepada orang? Jadi orang Yahudi itu ingin dia mati tersiksa di atas, mati perlahan. Kejam memang. Makanya keinginan, coba nanti bapak-bapak Kristen kalau mau Anda digantung seperti itu, siksa dulu sama saya di sini. Tapi buat pernyataan, aku rela disiksa sama si Chan. Aku siksa dulu habis-habisan. Setelah kalian, oh ini udah setengah mati nih, saya gantung kalian di tengah terik matahari sampai mati. Maka keinginan orang yang digantung itu, satu-satunya keinginan mereka yang sangat mereka harapkan adalah kematian malah. Mereka malah mengharapkan kematian. Aku ingin mati. Makanya privilege-nya, keistimewaan yang diberikan kepada dia itu adalah dengan cara, ada dua yang disebutkan di situ kalau tidak salah. Ada dua. Satu, dengan mematahkan kakinya. Nanti ada disebutnya dengan sulb. Dipatahkan kaki. Makanya salah satu penafsiran, wa masolabuhu, tulang. Tidak dipatahkan. Makanya tidak dipatahkan kaki Yesus itu. Wa masolabuhu, sulb. Nah, dipatahkan kakinya, kenapa? Karena saat digantung itu darah ke bawah semua. Itu paling cepat, efektif untuk buat mati. Yang kedua adalah dengan cara memberikan racun. Atau memberikan sesuatu yang membuat dia pingsan. Pingsan, tahu-tahu mati aja. Tahu-tahu, ada lingkaran di atas. Nah, privilege itu, dia ingin mati. Dan itu yang dilakukan oleh tentara Romawi. Anda buka Yohanes pasal 19. Tahu. Ketika orang-orang Yahudi datang kepada Yesus, ketika mereka datang, orang Yahudi datang kepada Pilatus, mereka mengatakan, tuntutan mereka ini karena sebentar lagi Sabat, ada Pesah besar. Pak Pilatus, turunkanlah, jangan ada mayat, menurut Ulangan 21-23, jangan ada mayat-mayat yang bergantungan di atas. Turunkanlah. Oke, turunkan. Kloter pertama Yahudi. Oleh Pak Pilatus, diutus juga 2 orang prajurit. Untuk apa? Kalau turun kan gampang. Kalau orang Yahudi itu benar-benar ingin membuat Yesus mati, sudah dapat izin, tinggal diturunkan, hajar di bawah, di tanah. Tinggal hajar kan, lempar batu kok, pukul pakai balok, selesai kan, bisa kan? Tapi mereka mengutus dia tentara Romawi. Untuk apa? Untuk memastikan mati. Yang disebut itu ada tiga orang. Yesus dan orang penyamun. Nah, untuk memastikan Yesus mati, ketika orang prajurit itu datang, mereka tidak melepaskan tali kulit, bukan paku. Berikan saya satu dalil saja dalam Bible, satu saja dalam Bible, sehingga pernyataan Paulus benar dalam Kolose 2:14 bahwa dengan cara memakukannya satu, sehingga perkataan Thomas benar sebelum melihat bekas paku. Satu saja dalam Bible, peristiwa penyaliban Yesus dipaku. Ajak seluruh pendeta-pendeta kalian, sekolah-sekolah kalian, sarjana-sarjana kalian, saya minta di mana Bible mengatakan Yesus dipaku dalam penyaliban itu. Satu saja. Nah, mereka kalau ingin membuat Yesus mati, turunkan aja, hajar di bawah. Enggak. Yang mereka lakukan apa? Mereka mematahkan 2 kaki prajurit yang di samping Yesus. Yesus pun tadinya mau dibegitukan. Tapi ketika melihat Yesus, karena sebelumnya sudah ada Yesus diberikan anggur asam, disangka sudah mati. Mereka katakan, ia telah mati. Maka tidak dipatahkan. Kenapa tidak dipatahkan? Karena ada privilege. Tadi 2 privilege. Dipatahkan kakinya dan diberikan anggur asam atau racun. Nah, ketika Yesus datang ke Yesus, dia tidak dipatahkan kakinya. Mereka menusuk, menikam lambung Yesus. Saya selama dialog dengan teman-teman Kristen, seluruh Kristen, saya tidak tahu ada Kristen nggak di sini. Pak Mergi ada Kristen nggak di sini? Pak Mergi Muslim atau Kristen? Muslim saya, Kang. Muslim. Iya Muslim, Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya dialog dengan seluruh Kristen.
berbulan-bulan, seriusan. Dialog dengan Kristen, semua orang Kristen akan mengatakan, kenapa prajurit Romawi itu dia menikam lambung Yesus? Maka jawabannya dua. Yang pertama adalah nubuatan, dan kita tidak accept nubuatan karena kan Romawi, oke? Bukan keimanan. Yang kedua adalah untuk memastikan. Kalau untuk memastikan, berarti Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengajarkan bahwa Yesus tidak pasti mati. Sorry, ada anak nangis. Berarti buku itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mereka ingin mengatakan kepada kita, tidak ada kepastian Yesus mati di atas. Kalau Yesus tidak mati di atas, ingat tadi definisi crucifixion, berarti Yesus tidak disalib. Bible Anda, itu dari Bible Anda. Maka algoritma Quran mulai masuk. Quran mengatakan, wama qataluhu, tidak dibunuhnya, wama sholabuhu, berarti dia tidak disalib. Bayangkan ratusan orang yang mengatakan mati, BBAA. Ternyata yang mereka ajukan, dalil yang mereka ajukan, buku yang mereka ajukan, bukti yang mereka ajukan, malah mendukung Al-Quran. Ternyata yang benar adalah B. Yes. Kita lihat sekarang. Datang kloter kedua. Siapa? Yusuf Arimatea. Datang Yusuf Arimatea ke Pilatus. Pak Pilatus, boleh aku turunkan tubuhnya? Bayangkan, dari keempat gospel itu, 3 menyebutkan tubuh, soma. 1 cuma toma, yaitu banyak mayat. Tapi dengan lancangnya, LAI menerjemahkan semuanya dengan mayat. Kok mayat? Mayat itu original teksnya adalah toma. Sedangkan soma, itu tubuh yang masih hidup. Nekros, baru mayat, jenazah maksudnya. Ini ternyata yang ditulis adalah soma, tubuh yang masih hidup. Bayangkan Anda membaca original teksnya dan Anda ngerti gitu, Anda dalam mode itu. Lalu Anda baca soma, oh berarti tubuh hidup. Tubuh hidup berarti di kepala Anda kan tidak mungkin soma, mayat. Oh, mayat. Berarti tubuh yang hidup. Maka ya kalau kita lihat di Yohanes 19 contohnya, diturunkanlah tubuh itu oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka dikisahkan membawa minyak mur dan minyak gaharu. Bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan dari karangan saya, tetapi langsung dari Bible mereka. Mereka membawa minyak mur dan minyak gaharu dan rempah-rempah. Hari ini teman-teman sekalian, saya pun punya di rumah. Punya namanya minyak herba sinergi. Seriusan, apa saya lihat isinya? Isinya apa ini? Rempah-rempah dan virgin coconut oil, minyak maksudnya. Jadi minyak dengan rempah-rempah itu memang sampai sekarang berarti sudah 2000 tahun dilakukan untuk menyembuhkan tubuh yang terluka, luka luar maksudnya. Memang itu, dan mereka membawa itu bukan segelas. Mereka membaca banyak. 50 kati itu 30 kilo. Bayangkan, Anda punya madu 1 kilo besar itu dikali 30, banyak sekali. Untuk apa? Untuk mengobati tubuh yang terluka. Itu Bible Anda. Itu Bible Anda, bukan saya. Itu Bible Anda. Itu bukan. Lalu apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam ruang VVIP. Dalam bahasa Inggris tombe. Gua. Kenapa diterjemahkan jadi kuburan? Oh, karena ada Kang Chan bawa kuburan itu. Anda jelek kuburan di Yahudi bagaimana? Buat gua gitu habislah daratan. Dia yang dimaksud kuburan, yang dimaksud Yesus disalib, Yesus mati. Perikopnya begitu. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Yang dimaksud kuburan itu, Anda googling kuburan Yesus, itu ruangan, Pak. Ada lebar, ada tinggi, Anda bisa, bahkan Anda bisa buka studio TikTok di situ, seriusan. Kasih peredam juga bisa. Lihat, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Yesus dia tidak mati berdasarkan Bible. Kang Chan itu tafsir, nggak ada yang tafsiran, Anda baca sendiri. Seriusan, Anda baca sendiri. Itu teksnya adalah soma. Itu prajurit itu memastikan dia menikam lambung Yesus kan? Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang sudah saya bacakan, kita cek keyakinan Maria Magdalene. Anda buka Markus 16 nomor 11. Buka Markus 16 nomor 11. Apa kata Maria Magdalene? Bahwa ia Yesus hidup. Anda buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Orang-orang sana, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Orang hidup.
Hidup. Anda buka Lukas 24 nomor 23. Kata malaikat bahwa ia hidup. Apakah Roh Kudus tidak bisa memberikan diksi gitu? Hidup lagi? Enggak hidup. Bukti kedua, bukti ketiga sebetulnya. Jadi kalau kita lihat, ternyata selama ini Allah Maha mengetahui, contohnya dengan memaparkan apa yang terjadi pada Yesus, bahwa ia hidup. Kalau ia hidup, berarti batal iman Kristen, kata Paulus. Jadi orang Kristen selama, bukan saya yang batalkan ya Paulus. Anda buka dalilnya, 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Anda buka. Jika, kata Paulus nih, Paulus, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, kalau bangkit kan aplikabel buat yang mati lo bangkit. Tidak dibangkitkan, apa kata Paulus? Maka sia-sia pemberitaan kami, batal. Maka sia-sia kepercayaan kamu, batal Kristen. Kata siapa? Kata Paulus, bukan kata saya. Aku sih bebas, kalian Kristen bagus, supaya banyak dakwah. Ini kan coba, pernah nggak di gereja diajarkan begini? Membaca teks langsung. Pernah nggak di gereja? Membaca teks langsung. Membaca teks tanpa intervensi doktrin dan dogma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini belajar. Lihat, dakwah, apa beja, Bo? Bo. Pernah nggak? Shock. Bahkan Pak Rektor pun shock. 3,5 jam dia bayangkan hal yang paling fundamental kematian Yesus. Dia tidak bisa pertahankan selama 3,5 jam. Seharusnya selesai mungkin dalam 0,3 detik. Harus selesai 0,3 detik. Ini dalilnya Yesus mati. Selesai. 3,5 jam dia dialog offline. Offline itu berarti wajah ke wajah. Kalau dia makan jengkol ketahuan bau mulutnya itu. Face to face kan? 3,5 jam tidak bisa mempertahankan Yesus mati. Memang Bible yang mereka ajukan Markus, Matius, Lukas, Yohanes memang tidak mengajarkan Yesus mati. Saya challenge udah berbulan-bulan. Berikan kepada saya satu saja. Satu saja. Kalau dalil Yesus mati, Yesus disalib dalam Bible. Tak ada satupun. Terucaplah dari mulut dosen itu kan. Sudah nyerah dia. Aku nggak bisa lagi lawan si Chan ini. Menyerah dia. Menyerah. Anda buka lihat nanti YouTube-nya tuh. Kang, dia sampai dengan putus asanya dia berkata begini. Dia mau bergaining. Dia melakukan semacam logik. Karena data sudah tidak bisa. Dia ajukan Josephus Papius. Dia ajukan arkeolog. Batal semuanya. Nah, di tengah-tengah keputusasaan itu, Pak Pendeta berkata kepada saya, Kang Chan, iya Pak, gimana? Kang Chan, gini aja. Kita pakai logika aja. Oke Pak, gimana? Seandainya, kata dia, dari mulut dia, seandainya Anda, Kang Chan, hidup saat itu, Anda pun akan lari seperti murid-murid. Hah? Begitu Pak? Iya. Kalau gitu selesai urusan kita, case close. Karena berarti tidak ada murid yang menyaksikan, memastikan Yesus mati. Kenapa seorang pendeta, seorang rektor tidak tahu kisah penyaliban Yesus? Sampai dia mengatakan, kalau Anda, Kang Chan, hidup saat itu, Anda pun akan sama seperti murid-murid. Tidak akan menyaksikan. Nggak ada memang saksinya Yesus disalib, Pak. Sampai sekarang nggak ada. Berikan satu saja saksi murid yang menjadi saksi Yesus disalib. Satu saja. Satu saja dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Satu saja. Murid yang menyaksikan Yesus disalib mati. Satu saja. Markus 14:50 malah mengatakan sebaliknya. Semua murid melarikan diri. Semua murid melarikan diri. Saya undang siapapun Kristen sebetulnya. Dan saya kan harus dikoreksi kan. Kalau saya salah, saya dikoreksi kan. Betul tidak? Kalau tidak ada yang mengkoreksi gimana coba? Dapat rekening dari Ustadz Hanabi kan? Kalau tidak ada yang koreksi. Sekarang saya ini ingin dikoreksi. Makanya pendeta kalian, pendeta senior Pak Budi Asali, insya Allah dia pasang badan. Insya Allah pasang badan bulan Mei. Insya Allah kalau jadi. Bulan Mei pasang badan. Dia mau dialog offline dengan saya. Saya juga ingin dikoreksi sama. Kalau saya ini terbuka loh. Izin Kang Chan, TikToknya Ya, dapat teguran dari TikTok. Saya pengen tahu narasumber di Api Jabo dong untuk on cam katanya. Karena kena peringatan kalau nggak on cam. Bisa. Tuh, ini di meja anak-anak tuh. Bukan tempat saya nih. Di anak-anak ini. Bukan saya tuh. Gak enak nih kamar anak. Nantilah ya. Ini Ustadz Hanafi ini memang tuntutannya beda nih.
biasa kayak orang Yahudi gitu ngambil Romawi, dia bawa TikTok. Nah, dari kamar anak nih. Jadi teman-teman sekalian